Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki minggu Paskah ketiga. Bacaan Injil selama minggu-minggu sudah hari raya Paskah ditandai dengan kisah-kisah penampakan Yesus yang telah bangkit. Itulah pengalaman para rasul yang memperkuat iman mereka. Yesus berinisiatif menampakkan dirinya. Karena itu penampakan Yesus merupakan suatu karunia. Apakah kita melihat dengan mata iman bahwa Yesus juga hadir dalam diri kita? Apakah kehadirannya membantu kita mengalahkan rasa bimbang yang ada dalam diri kita, dalam hati kita? Apakah kehadirannya di antara kita saat ini sungguh mendorong kita menjadi pewarta kebangkitannya, menjadi saksi-saksi Kristus? Mari kita hening sejenak, kita menyadari segala kekurangan atas tugas keputusan kita masing-masing, atas segala dosa-dosa kita. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Yang Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramanaya, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Surat kasih anak kami nomor 349. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan
Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkau kudus, hanya Engkau hanya Engkau Maha ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memenuhi janji yang diwartakan para nabi pada diri Yesus yang bangkit dan hidup mulia. Kami mohon bersabdalah kepada kami, agar kami dapat mengenal dan mengasihi Engkau sebagai Bapa kami. Semoga kami semakin menyadari kehadiran yang menggembirakan dan menyelamatkan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Pada waktu itu Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Maka mereka dikerumuni orang banyak yang sangat keheranan atas kejadian itu. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang telah kamu serahkan dan telah kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami ini adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan para nabi-Nya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Masuk tanggapan nomor 859. Amin.
zaman terterangkan, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat istirahatku aman sentosa. Bapak Ibu, mari kita berdiri dari pengantin Injil. Haleluya 955. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus terangkan kitab suci dan keluarkanlah hati kami bila mendengar sabdamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang pamit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena heran dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melayani
dan kata saksi dalam bacaan pertama dan juga ada saksi dalam bacaan Injil Lukas tadi. Saksi adalah orang yang menyampaikan keterangan. Dan biasanya saksi itu kalau dalam sidang pengadilan harus disumpah, harus mengatakan yang benar selain yang tidak benar. Dan saksi itu adalah orang yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami, mendengar, melihat segala sesuatu yang terjadi. Itulah saksi. Dan sebagai saksi pasti selalu menceritakan apa yang dialami, apa yang dengar, apa yang dilihat, supaya semua yang mendengar kesaksiannya itu kemudian baik. Saudara-saudari beriman yang terkasih, kita juga sebagai orang yang percaya akan kesaksian iman para rasul. Iman kita itu adalah dasar utamanya adalah kesaksian dari para rasul. Karena kitab suci yang juga kita sebut sebagai sumber iman kita itu adalah hasil kesaksian para nabi dan juga para rasul. Kitab suci bukanlah turun dari surga, tetapi kitab suci merupakan ekspresi iman yang disampaikan oleh para nabi maupun juga para rasul dalam perjanjian baru. Maka iman kita itu tumbuh dan berkembang karena kesaksian para rasul, kesaksian para nabi dalam perjanjian baru. Apakah kesaksian para rasul ini benar atau tidak? Itu kita tahu. Kalau kesaksian para rasul tidak benar, maka iman kita juga tidak benar. Tetapi kita percaya bahwa kesaksian para rasul adalah kesaksian berdasarkan fakta. Karena mereka mengalami, mendengar, dan melihat sendiri apa yang terjadi tentang Yesus yang menjadi kesaksian mereka. Apalagi sekarang kemudian didukung oleh fakta teknologi modern. Ternyata apa yang dialami, dilihat, dan juga didengar oleh para rasul itu ada fakta sejarah yang dibuktikan oleh teknologi modern ini, yang kemudian mendukung apa yang menjadi pernyataan, keterangan, kesaksian para rasul yang tertulis dalam kitab suci. Dan kita tahu bahwa gereja sepanjang sejarah sampai saat ini mengakui kebenaran tentang kesaksian para rasul ini yang kemudian menjadi iman kita, iman gereja. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih, itulah yang disampaikan oleh bacaan hari ini, baik dalam Kisah Rasul dalam bacaan pertama, sangat dengan jelas bahwa para rasul adalah saksi-saksi dari semua yang terjadi tentang Yesus. Dan dalam bacaan Injil Lukas juga disampaikan, bahkan dikatakan oleh Yesus sendiri, kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Maka berdasarkan kesaksian para rasul itulah kita mengimani Yesus. Namun saudara-saudara sekalian, iman itu juga
kemudian berkembang. Selain kita mengimani Yesus karena kesaksian para rasul yang tertulis di dalam kitab suci, namun iman kita pada Yesus juga terus berkembang sesuai dengan dinamika hidup kita pada zaman ini. Kalau dalam Injil Lukas tadi dikatakan iman dua murid dalam perjalanan ke Emmaus itu kemudian tumbuh berkembang tanpa keraguan karena ada tanda yang diberikan Yesus pada dua murid ini, yaitu memecahkan roti. Tanda khas yang dibuat oleh Yesus untuk bisa membuka pikiran dan hati dua murid ini. Dengan tanda itulah kemudian mengenali siapa itu yang ada di depan mereka, yaitu Yesus. Dan kemudian pengalaman ini diceritakan oleh murid-murid yang lain, dan mereka juga mengalami hal yang sama, bahwa iman mereka kemudian diteguhkan oleh Yesus dengan suatu tanda, melalui tanda kehadiran Yesus yang khusus, yang istimewa, sehingga kehadirannya itu membuka hati, membuka pikiran mereka, sehingga tidak ragu lagi tentang Yesus. Demikianlah juga iman kita. Iman kita juga berkembang sesuai dengan dinamika hidup kita. Kita juga seringkali tumbuh iman kita berkembang karena suatu tanda yang dibuat oleh Tuhan atas hidup kita. Seringkali kita sering mendengar juga kisah orang lain yang melalui tanda yang dibuat oleh Tuhan sehingga mereka semakin percayakan Tuhan. Sebagai contoh misalnya, ketika ada musibah bencana, lalu ada suatu anak kecil yang selamat walaupun tertimpa reruntuhan, tetapi anak ini selamat. Itulah kemarin terjadi di jembatan Madura. Ada seorang anak kecil yang juga selamat dari peristiwa bencana itu, walaupun tertimpa reruntuhan, namun dia selamat. Maka keluarganya kemudian semakin percaya ini adalah tanda yang dibuat Tuhan. Ini adalah tanda mukjizat yang dikerjakan Tuhan atas keluarga. Sehingga iman mereka kemudian semakin diteguhkan, percaya kepada Tuhan. Inilah yang terjadi dalam hidup kita juga. Kita sering juga mengalami tanda-tanda kehadiran Tuhan secara istimewa dalam hidup kita, sehingga kita juga semakin percaya. Contoh misalnya, ketika kita sakit, kemudian kita disembuhkan, maka kita pun percaya bahwa itulah tanda kehadiran Tuhan yang menyelamatkan kita. Tanda kehadiran Tuhan yang mau mengasihi kita. Dan melalui tanda itulah kemudian kita makin percaya, iman kita diteguhkan. Inilah yang terjadi dalam hidup kita, bahwa iman itu semakin berkembang karena kita senantiasa mengalami kehadiran Tuhan. Maka oleh karena itu yang menjadi perenungan kita, apakah kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini, dalam diri kita masing-masing, sungguh kita rasakan dan mendorong kita untuk semakin percaya. Dan apakah kehadiran Tuhan itu kemudian mengalahkan rasa bimbang kita, keraguan kita dalam hidup kita yang seringkali juga mengalami keputusasaan, mengalami jalan buntu dalam hidup kita. Inilah yang harus kita renungkan. Apakah peristiwa dua murid Emmaus yang pertama ragu tentang Yesus yang wafat itu, tetapi melalui tanda Yesus yang menyertai mereka dalam perjalanan ke Emmaus, membuktikan Yesus yang bangkit, maka melalui tanda itu dua murid Emmaus percaya kepada Yesus. Maka oleh karena itu harus menjadi perenungan kita masing-masing. Kita pun harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita seringkali juga tidak kita rasakan, kita tidak hiraukan, tetapi hendaklah kita terus memohon untuk
membuka mata hati kita agar Tuhan senantiasa menampakkan kehadirannya yang meneguhkan iman kita. Bapak Ibu Saudara umat beriman yang terkasih, maka dalam minggu Paskah ini kita senantiasa mendengarkan pewartaan sabda Tuhan dari kesaksian para rasul tentang Yesus yang bangkit. Melalui kesaksian itulah kita semakin percaya tentang Yesus yang bangkit, dan kebangkitannya itulah yang membawa sinar kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan semoga dalam dinamika hidup kita masing-masing, kita pun tetap percaya bahwa Tuhan hadir, dan kehadirannya oleh tanda-tanda yang ada dalam hidup kita. Maka mari kita membuka mata hati kita, pikiran kita, dan sebagaimana dalam bait pengantar Injil tadi, kita mohon agar Tuhan Yesus membuka hati kita tentang kabar baik yang diwartakan oleh para rasul, sehingga kita mengerti tentang kitab suci dan ajarannya, sehingga kita semakin diteguhkan iman kita, dan kita semakin bisa mengalahkan segala godaan dan cobaan, dan kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah zaman ini. Amin. Marilah kita mengikuti, kita kembali menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang kedua Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari orang langit, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari segala yang datang mengambil hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Yesus adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Dengan pengantaraannya, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja kudus, kita mohonkan berkat Tuhan bagi semua warga gereja, khususnya bagi mereka yang ambil bagian dalam tugas perwartaan sebagai pendidik atau pembina hidup beriman. Semoga pengabdian mereka memberi kesaksian nyata tentang Kristus yang telah bangkit. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga para warga masyarakat, khususnya mereka yang tenggelam dalam kebiasaan yang tidak sehat, kedengkian dan permusuhan, dapat bangkit dari kejahatan dan dosa mereka. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi penderita cacat, kita berdoa bagi juga saudara-saudari kita yang menderita cacat, agar mereka mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari lingkungan sekitar, serta memiliki harapan akan masa depan yang cerah. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, tantangan dan kesulitan yang kita alami dalam hidup sehari-hari, kiranya tidak menjadikan kita mencari jalan pintas yang bertentangan dengan kehendak Allah. Semoga dalam keseharian hidup kita tetap menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dan siap menolong kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami
sampaikan kehadiran-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan persembahan kita. Persembahan kita ini dengan lagu nomor 385. Saudara-saudari terkasih, setiakan janjinya dengan membangkitkan Yesus dia telah membaharui hidup kita sehingga kita pantas hidup sebagai manusia baru, sebagai orang-orang yang diselamatkan. Marilah kita memuji Dia dengan berseru. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Merangkul kami dalam cipta kasih kebapaan dan memperbaiki cacat celah kami. Maka kami berseru kepadamu. Pujilah, haleluya, haleluya. Kami menjadi domba yang tersesat dan tercerai-berai karena hanya mengikuti kehendak kami sendiri. Tetapi Engkau telah menghimpun kami kembali menjadi satu kawanan dan satu gembala, yakni Kristus Tuhan. Maka kami berseru kepada-Mu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Putra-Mu telah menyerahkan diri seutuhnya sebagai kurban penebusan atas dosa dan pelanggaran kami, sehingga kini kami layak menjadi putra-putri. Maka kami berseru kepada-Mu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Kebangkitannya dari alam maut telah memberi kami pengharapan yang kokoh dan jaminan abadi dalam kehidupan bersama Engkau. Maka kami berseru kepada-Mu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Maka dengan rasa penuh syukur kami melambungkan pujian bagi-Mu
bersama umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus dan Pastor Paroki kami melambungkan nada pujian bagimu dengan bernyanyi 673. Saudara-saudari paroki yang berkomuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Atas petunjuknya lama kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, bukalah hati kitab suci bagi kami, dan kuatkanlah hati kami karena ajaran. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Doa komuni batin. Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus bersabda, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan dengan firman di sini bersama kita. Bicaralah dengan dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah tinggal dalam hatimu, jadikanlah hatiku seperti hati. Yesus datanglah tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati. Yesus datanglah tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putra-Mu senantiasa hadir dan berkarya dalam hidup kami. Bila kami keterbukaan hati untuk menyadari kehadirannya yang menuntun hidup kami, semoga kami semakin berani mengikuti jejaknya dan bersaksi bahwa Dialah Tuhan yang telah bangkit mulia dan menjadi dasar iman dan pengharapan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman hari Minggu yang akan datang tanggal 25 April 2021 Pekan Paskah keempat. Ibadah diadakan di gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas pemimpin ibadat Bapak Erianto. Bacaan pertama Ibu Ira, doa umat Bapak Sulistianto, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Rosmawi. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp44.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp44.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp43.000. Kemudian dengan berarti. Saudara-saudari terkasih, Yesus selalu menampakkan diri dalam hidup kita, bahkan dalam hidup kita yang sangat biasa ini. Kehadirannya dapat kita sadari bila kita mau melihatnya dengan mata iman. Keterbukaan hati kita untuk menerima Dia
memungkinkan kita mengalami kehadirannya. Mata kita memang tidak melihat kehadirannya secara kasat mata, tetapi kehadirannya dapat kita alami, kita rasakan melalui mata batin kita, mata iman kita. Ia juga hadir dalam hidup mereka yang mengalami beban dan yang tersisih dari pergaulan masyarakat. Ia juga hadir dalam hidup mereka yang mengalami keputusasaan, kebuntuan, dan cobaan. Yesus yang telah bangkit akrab dengan keseharian orang-orang yang sederhana dan rendah hati. Di manakan Dia akan membebaskan dan menyelamatkan kita, asal kita mau mewartakan dan memberi kesaksian bahwa Dialah Tuhan yang telah bangkit mulia. Demikianlah amanah Tuhan. Amin. Marilah kita mengakhiri perayaan kita dan kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian senantiasa terbimbing diberikan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Minggu Paskah ketiga dalam kisah. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi Tuhan. Kita Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 700.